and Business. Moyang saya berarti Korea Selatan, sadar minum susu Bersinergi dengan yang maha kuasa. konsisten. Ukuran kimia apapun kita berkolaborasi. Hai guys, kali ini kita kembali di channel Cipretulik. Kita akan membahas tentang entertain and business. Nah, kali ini kita di tempat yang sangat super legend, Susu Muria guys. Dan ini kita langsung ketemu sama ownernya. Oke, langsung saja. Halo Cik Felis, Halo apa kabar Riz, Cik? baik. Oke, nah ini guys, Cik Felis guys. Beliau adalah owner dari Susu Muria. Bisa diperkenalkan diri Cik, silakan sama teman-teman Cipret. Halo teman-teman Cipret Holik, nama saya Felicia, saya generasi keempat Susu Muria. Siap. Nah, kalian pasti belum tahu kan tentang Susu Muria, atau mungkin sudah tahu ya. Pastinya kalau orang-orang kudus pasti akan tahu, karena Susu Muria itu super legend dan di mana itu berdiri 1938. Oke, kurang lebih 80 tahun. 82 tahun. 82 tahun ya. Iya. Ya, sangat bener-bener emang legend banget ya Cik. Dan Iya. Cik Felis ini sudah di generasi keberapa ini kira-kira? Sekarang saya generasi keempat, mama saya generasi ketiga. Oke, jadi generasi Iya. keempat ya Cik? Iya. Lama banget ya Cik? Ya, udah lama banget. Moyang saya Di berarti. era-era penjajahan gitu? Iya, Iya, Cik? betul. Oke Cik, nah sebelum kita ngobrol yang lebih lanjut tentang Susu Muria guys, kita harus cari tahu tentang Cik Felis nih. Oke, Cik, kira-kira dari backgroundnya Cik Felis, mungkin dari studinya Cik Felis, atau mungkin sebelum menghandle Susu Muria sendiri itu, Cik Felis itu dari mana nih sekolahnya dan sebagaimananya itu? Silahkan. Ya, saya dari TK sampai SMA di Kudus saja ya. siap. Terus saya kuliah di Gyeongsung University Busan, Gimana itu Cik? Korea Selatan. Wow, mantap. Ya, bukan Korea Utara. Siap. Terus kemudian saya mengambil jurusan visual design grafis di sana. Terus saya lulus, kemudian saya masuk ke salah satu perusahaan percetakan yang bisa dibilang paling terkenal di Asia Tenggara ya. Nah, di mana Di kira-kira, Kudus. Cik? Ya. Kalian tahu nggak? Itu adalah di Pura, bukan Iya, begitu Cik? betul, kan Cik? betul. Siap. Kurang lebih 2 tahun. Oh, lama juga Terus ya Cik? kemudian saya sempat freelance di desain grafis. Jadi saya bikin corporate identity design segala macam gitu. Jadi ya itu. Kira-kira Desain apa itu, singkat. Sempat karikatur desain, terus desain logo segala macam. Tapi yang corporate identity ya. Jadi kalau mau bikin brand gitu iya. segala macam. Gimana? Jadi bisa desain sendiri tuh Cik? Iya bisa. Oke. Bisa Nah, apa Cik, aja bisa. siap. Jadi ngomong-ngomong tentang Susu Muria Cik. Ya. Nah, kemarin kan dari dampak pandemi Cik, jadi semua dari hotel, resto, kafe dan segalanya bisnis usaha lah ini Cik. Iya. Nah, kira-kira dari Susu Muria sendiri itu Cik Felis tuh punya apa namanya, kayak suatu istilah itu bisa bertahan seperti ini gimana sih Cik? Kayak gitu Cik. Sebenarnya kalau menurut saya tuh setiap perusahaan tuh pasti ketika badai datang itu pondasi yang kuat itu menentukan. Maksudnya perusahaan ini bagus atau tidak, atau misalkan dia akan bertahan atau enggak. Nah, jadi basicnya adalah pondasi perusahaan sih sebenarnya. Kalau ditanya hari ini kenapa masih eksis segala macam. Tapi untuk melewati pandemi itu yang kita lakukan ya kita pasti punya kiat-kiat efisiensi di internal. Terus kita memangkas biaya-biaya yang nggak perlu. Terus kayak kita mencari kebocoran-kebocoran yang misalkan yang selama ini kita nggak pernah istilahnya secara detail kita monitor, kita monitoring gitu. lebih detail lagi Betul. gitu ya. Terus untuk yang marketnya kita memperluas market. Jadi sekarang saya rasa semua perusahaan tuh udah beda banget ya. Kalau makanan-makanan atau barang-barang yang bisa dijual dengan bertahan lama segala macam itu pasti udah mulai online. Terus ya kan, jadi lebih ke kita yang menjangkau marketnya, kita yang mencari market keluar gitu. Jadi Menjemput bola betul, ya, kita yang cari
istilahnya marketnya. Terus yang lain lagi karena kita main bisnisnya kan di dine in sebenarnya kan. Nah, itu kita lakukan kolaborasi sama teman-teman UMKM maupun teman-teman event kayak kamu juga gitu segala macam. Tuh. Bener sih, Ci. Oke, Ci. Jadi ini teman-teman harus tahu Susu Muria itu adalah kafe ya, Ci. Benar ya, Ci? Jadi kafe yang menjual susu dan susunya susu murni. Betul. Dan juga Susu Muria itu adalah tempat pariwisata ya, Ci. Iya. Dan kira-kira ada apa aja sih, Cik, di Susu Muria itu selain jualan susu itu? Ya, sebenarnya kita basicnya kita kan memang awal mula 1938 tuh peternakan. Jadi kan dulu awalnya yang kita edarkan lewat loper-loper, naik sepeda ke rumah-rumah itu jadi sekarang menjadi tempat nongkrong ya di sini. Karena orang mulai sadar minum susu, terus mulai tahu bahwa susu ini kesehatan itu nggak perlu mahal, dengan minum susu aja setiap hari itu sehat kayak gitu. Nah itu mulai muncul kesadaran orang sehingga ketika kita bikin dine in dari yang dulu istilahnya ya udahlah apa adanya, tetap orang karena sadar minum susu sehat gitu, apalagi susu murni. Nah itu yang kita punya. Dari situ kita pengembangannya ke yang tadi saya bilang kolaborasi, jadi entertainnya kita ada live musik, ada apa. Jadi ya secara produk kita mengembangkannya ke roti, ya kan, ke roti, yogurt segala macam. Terus yang susu juga sekarang udah mulai banyak menu-menu yang baru. Tapi untuk kayak apa aja sih yang ada di sini tuh ada event, ada kolaborasi community, ada apa ya, edukasi wisata. Orang bisa bilang ini tempat wisata atau lebih tepatnya ke sekarang itu tempat nongkrong kayak gitu. Gitu. Cik, ngomong-ngomong tentang dunia bisnis dan yang nggak lepas dengan entertain ya, Cik. Iya. Jadi yang saya pikirkan itu dari Cik sendiri kan punya strategi nih, Cik. Jadi kayak kita punya plan untuk strategi untuk mau dibawa kemana nih Susu Muria untuk kedepannya nih, Cik. Itu satu yang mau saya tanyakan. Yang kedua adalah tidak lepas yang namanya bisa bersinergi dengan entertain yang seperti apa sih? Oke, yang pertama kalau mimpi besar atau mimpi jangka panjang pasti multiplikasi ya, memperbanyak diri ya. Pastilah. Tuh, cuma saat ini kita masih memperbaiki sistem-sistem di dalam segala macam, terus distribusi yang saya kan fresh milk, jadi harus benar-benar kita menjaga suhu segala macam kan, itu sangat berpengaruh sama quality produk. Jadi kita harus benar-benar menjaga distribusinya itu. Jadi tapi mimpi jangka dekat ini kita pengen bikin playground, contohnya salah satu itu kita pengen mempertajam market kita yang family, terus anak-anak itu kita fasilitasi dengan adanya taman bermain tuh gitu. Kalau yang kedua pertanyaannya entertain yang seperti apa? Ya, yang bisa bersinergi, berkolaborasi dengan sesuatu. Sebenarnya apapun ya, entertain seperti apapun ya. Kalau menurut saya tuh tempat nongkrong atau tempat hangout atau kita ngomong lah tempat duduk-duduk, tempat makan minum itu memang selalu tidak bisa berdiri sendiri menurut saya ya. Jadi itu membutuhkan sesuatu untuk menarik market dan membuat brand awareness yang lebih kuat dengan cara event. Nah, event atau entertain seperti apa yang mau dibuat ya tergantung segmen marketnya. Kalau di kami kan kids sama anak muda ya. Kalau kita family, kita sasar anaknya aja. Nah, ini Ci ada suatu pertanyaan yang sering ditanyain setiap orang. Kira-kira nih Ci, apakah mudah nih lanjutin bisnis Susu Muria di generasi nomor 4 ini? Iya. Saya
saya nggak tahu ya rasanya jadi generasi kedua seperti apa, generasi ketiga seperti apa. Soalnya bener. menurut saya setiap range tahun itu kan punya kesulitannya masing-masing. Oh, pasti. Punya setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Betul? Pasti. Ya. Benar. Makanya tapi saya kurang setuju kalau ada orang ngomong. Saya sih dulu waktu kerja ya di perusahaan orang, saya juga waktu sempat kerja di mana, di Korea sebentar, itu saya juga sering ditanyain, kan orang tuamu punya ini gampang dong gitu, melanjutkan gitu kan, gampang dong, kamu enak banget, kamu tinggal ini udah. Kalau orang bilang gampang, aku berpikir ya setelah bener-bener terjun langsung, ternyata ini bisa dibilang it's a blessing memang. Ini tuh berkat gitu. Benar. Ya kan, punya orang tua, punya istilahnya semuanya usaha segala macam. Tapi kalau kita nggak mengupgrade diri, kalau kita benar-benar nggak bisa menyamakan frekuensi, terus mencoba mendalami isi hatinya orang tua kita. Karena kan gini, yang memegang visi itu kan sebenarnya orang tua kita, ya kan, yang mendapat visi dari yang moyangnya itu kan dia gitu. Jadi bagaimana kita itu bisa benar-benar mempelajari dan menyamakan visinya itu. Itu beda banget, karena kan ya tadi sekali lagi setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling susah itu adalah menyamakan idealismenya kita, karena standarnya, value-nya itu beda banget sekarang sama dulu. Karena generasinya sudah berbeda. Betul gitu, dari sisi market, dari sisi penampilan, display, dari sisi kalau orang tua itu lebih ke arah value di dalam setiap manusia yang bekerja. Nah itu udah beda banget. Mungkin kalau saya sekarang saya nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa belum bisa setekun atau serajin atau segigih orang tua saya, karena mereka termasuk founder gitu. Iya. Tapi gini Ci, tapi kalau menurut saya ya Ci, jadi kalau kita bicara tentang bisnis itu setiap personal, atau ini kan kita bicara corporate ya, perusahaan ya, jadi mempunyai cara masing-masing, biarpun itu visi misinya tetap satu frekuensi, tapi yang mana regenerasi itu akan bisa bikin grow up lagi kan, dan bisa akan naik level lagi kan. Jadi kembali lagi gimana kiat-kiat itu untuk menjalankan itu kan nggak semudah gini kan, orang ngomong kan, karena kan ya kita harus tahu itu sih bener-bener sih. Karena kan memang kalau dari sisi orang tua itu, kalau menurut saya waktu pertama kali saya mau terjun itu kesulitannya adalah membuat mereka itu percaya kalau kita itu punya juga passion atau rasa cinta kepada usaha ini. Dan itu ternyata nggak semudah itu gitu. Mereka harus lihat hasilnya mana dulu gitu. Kamu ngomong-ngomong ini bisa gini, bisa gitu, bisa dikembangin ini itu gitu. Tapi kitanya kalau ya cuman gitu aja, nggak ngapa-ngapain, mereka nggak akan pernah melihat itu dan nggak akan pernah mau juga gitu menyerahkan. Ya udah kamu gitu, otoritas segala macam itu. Gitu. Jadi lebih poinnya emang nggak semudah yang diucapkan sama orang gitu. Jadi benar. Kiat-kiatnya adalah pertama sih, saya tuh dulu waktu pertama kali saya ingat saya datang ke salah satu seminar di Jogja, seminar bisnis gitu. Saya ketemu sama salah satu orang di situ. Dia adalah salah satu owner dari sebuah perusahaan yang udah gede banget lah di bidang perlengkapan bayi gitu. Nah, anaknya ini kan terjun juga di bisnisnya, papahnya ikut R&D segala macam. Nah, saya tuh
sempet dapat kesempatan untuk ngobrol face to face sama beliau. Terus saya nanya, gimana caranya sih supaya saya bisa gini gitu. Saya pertanyaan banyak kan. Terus jawabannya tuh bagus banget. Beliau tuh bilang gini, saya minta kamu gampang satu kata, mengabdi dulu 5 tahun aja ke orang tuamu waktu itu ya. 5 tahun aja. Setelah itu kamu mau jadi tukang bakso, mau jadi tukang becak, mau jadi apa, ngelanjutin usaha, cari usaha lain istilahnya gitu. Terserah kamu gitu. Terus saya pulang, saya ngerenungin. Akhirnya saya ngelakuin itu dan ternyata itu nggak gampang gitu loh. Kata mengabdi itu. Jadi tapi ya dengan itu saya jadi tahu sih maksudnya value apa yang dalam di perusahaan ini yang mungkin orang lain di luar belum bisa menangkap gitu. Itu kiatnya ya berarti pertama kalau mau ngelanjutin ngabdi dulu aja gitu. Jadi lebih ngeflow. Iya, ya, kamu ngikutin aja. ngabdi dulu sambil ngasih masukan. Istilahnya kamu harus buktikan sesuatu gitu ke mereka supaya mereka percaya. Mahal Dan itu mahal. Dan itu lama ya. pasti, Beda-beda gitu. Orang beda-beda prosesnya. Jadi lebih tepatnya emang semua itu proses dan secara instan ya. Karena di poin membuat suatu bisnis itu nggak secara instan ya. Pasti emang step by step gitu sih. Oke Ci, tadi kan tentang tip nih Ci. Nah, jika tip yang lebih untuk anak-anak Gen Z nih Ci, untuk mengawali bisnis kira-kira dari Ci Felis sendiri, biarpun Ci Felis kan ngelanjutin nih, cuman ini kan tip lah buat teman-teman yang emang mau menjalankan bisnis atau mau baru berpikir mau bikin usaha, kira-kira gimana sih tip untuk melakukan yang mana mereka biar lebih percaya diri gitu Ci? Silahkan. Pertama, kalau kamu mau mulai kan ada dua. Kalau kamu punya modal, kamu langsung mau mulai. Nah itu ya kamu harus benar-benar punya ketekunan, kegigihan. Karena anak zaman sekarang kan instan ya. Kayak instan. Bangun tidur rebahan dapat duit kan. Ya. Trading ya. Terus trading pun kan belajar, kan ada pembelajarannya. Terus kemudian, tapi kalau saya sih lebih seneng gini, kamu sama mengabdi dulu ke sebuah perusahaan atau organisasi atau apalah. Jangan cuman kalau sekarang ya saya nginterview anak usia Gen Z itu mereka baru 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, paling lama setahun tuh udah pindah. Gampang banget ngomong untuk mau cabut segala macam, itu gampang banget gitu. Jadi ya sekarang harus, karena kamu bener gini ya, 1 tahun dulu kamu belum dapat apa-apa. Saya aja 4,5 tahun. Kalau sama ini ya udah 6 tahun lebih misalnya. Saya masih nggak bisa, maksudnya dari pengembangan value apa segala macam semuanya itu belum bisa bener-bener aku punya a whole ini ya semuanya bisa nguasain gitu. Jadi apalagi kamu cuma 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dapat apa? Benar. Secara ini ya knowledge, pengalaman semuanya. Jadi pesan saya sih sebenarnya setia dalam perkara kecil dulu. Nanti perkara-perkara besar itu bagian yang di atas. Di atas itu yang bisa bicara bos, bisa bicara yang maha kuasa, bisa memberikan kalau kita setia sama perkara-perkara yang di depan mata kita gitu, yang kecil-kecil itu kita urusin gitu. Jadi tipnya Ci Felis sendiri itu tentang bisnis itu mengawali untuk Gen Z itu lebih kembali lagi adalah konsisten, percaya diri ya Ci, pastinya ya Ci, dan konsisten, komitmen dan bersabar pelan-pelan menuju puncak ya Ci. Kayak Avi gitu ya Ci. Tapi kembali lagi kalau kita bicara bisnis tidak lepas yang namanya rezeki ya Ci. Kembali lagi yang sampai di atas ya Ci. Kembali lagi kita pasrahin ke situ, cuman kita harus berusaha. Bener gak Ci? Iya. Oke Ci, ini ada suatu hal yang mungkin
poin dari obrolan kita ini Ci. Jadi susu Muria sendiri ini kan sudah begitu lama dan sangat berpuluh-puluh tahun, 82 tahun berdiri sampai di titik sekarang ini dengan puncak semakin naik terus, dan mungkin dari Cik Feli tadi bilang kalau mau dikembangkan gitu kan, dan sangat dikembangkan. Dan kira-kira nih Cik, apa sih yang emang adanya susu Muria ini bisa membuat masyarakat di Kudus itu bisa berdampak seperti apa sih nih Ci? Kira-kira nih dari versi Ci? Kita sih pengen, saya rasa semua perusahaan apapun ingin menjadi besar, ya kan, pasti menjadi besar, tapi juga punya karakter unik dan juga bisa memberikan dampak yang positif ke masyarakat sama ke orang-orang. Nah, kalau kita bicara minum susu segar itu dampaknya positif buat kesehatan. Iya, boleh silakan. Kesehatan. Guys, susu Muria, susu murni. Karena sangat murni. Karena sangat fresh sehingga gizinya masih full, semuanya masih full, tidak ada bahan campuran kimia apapun di dalamnya. Tidak ada apapun. Jadi kita komitmen buat kita quality itu nomor 1. Jadi kita pengen menyajikan yang fresh ke depan, bisa terus menjadi brand susu fresh di Kota Kudus, bahkan di sekitarnya juga, bahkan sampai Jawa Tengah. Amin, dan semuanya amin, bisa juga memberikan edukasi ke peternak-peternak supaya pakan yang diberikan itu gizinya bisa seimbang. Jadi sapi-sapi menghasilkan susu yang bergizi dengan gizi yang optimal gitu. Secara maksimal gitu. Betul. Jadi itu dampak yang emang bisa memberikan hal yang sangat super positif ke masyarakat, terutama di Kota Kudus sendiri ya. Tapi ngomong-ngomong Kota Kudus sendiri kan ada beberapa kota-kota sebelahnya sih. Pasti kan mereka tahu lah susu Muria. Bahkan mungkin Jateng masih tahu lah. Ya, kalau Karisidenan Pati kali ya yang udah lumayan ini marketnya. Oke sih Cid, jadi teman-teman ini singkat padat jelas dari seorang owner susu Muria ini sudah menyampaikan tentang seberapa kerennya susu Muria, bukan begitu ya Cid? Jadi semoga yang disampaikan dari Cik Felis bisa memberikan suatu hal yang sangat bermanfaat buat teman-teman, memberikan suatu energi secara positif dan bisa mengangkat kalian untuk bisa memulai bisnis, baik itu memulai atau mungkin sudah jalan, untuk lebih semangat lagi, bukan gitu ya Cik? Ya, Cik. Oh ya Cik, kesan-pesan atau mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman Cipret, apapun itulah, untuk mungkin kata-kata bijak, semangat, silahkan. Semangat apa ya kalau buat Cipret? Mari kita berkolaborasi, itu aja sih. nantikan kolaborasi kami. Oke, siap, itu ya guys. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa nonton ya guys, pastinya. Like, comment, and subscribe Cipret Holic Channel. Jangan lupa, dan terima kasih sekali lagi kepada Cik Felis. Cik, terima kasih. Sukses selalu buat susu Muria guys, dan buat teman-teman yang nonton pastinya akan ikut sukses. Amin. Terima kasih. Bye.